punya inspirasi jualan chicken gara-gara kita minum jamu. Berarti ada manfaatnya minum jamu. Ya, itu kalau sedikit. Ya, tapi jangan banyak-banyak. Jangan banyak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami channel Boleng dengan konten curhat dan curhat. Kali ini kita akan datangkan seorang cowok ganteng yang datang dari Gua Timur. Namanya Thomas Jordi. Dia itu seorang pembisnis dan seorang sebenarnya dengan anak nakal, tapi dulu katanya. Yuk kita datangkan segera Thomas Jordi. Oke, ya. Thomas Jordi, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Gimana dengan Mas Edi sendiri? Alhamdulillah baik juga. Sekarang tinggal di mana Mas Thomas Jordi? Di Taikong Binangun Batu Malang Wonosobo. Masih di tempat yang baru. Iya, oke. Kesibukan apa sekarang? Ya sekarang gini-gini aja Mas. Gini-gininya Grafit bersama. Grafit bersama Juli FC. Ya pernah denger nih katanya Juli pengangguran tapi berpenghasilan gitu ya Mas. Oh iya, itu Andri yang bicara di video yang dulu. Oke, Mas Thomas, saya kepengen tahu, orang judulnya aja kepo, perjalanan kehidupan seorang Thomas. Monggo, pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa manapun, planet, Mars, boleh. Ini dimulai dari mana Mas? Dari lahir. Dari lahir. Lahirnya di mana? Di web. Sampai katanya pernah juga menjadi mafia. Itu gimana ceritanya? Kok bisa seorang Thomas ganteng mau jadi mafia? Gimana ceritanya? Itu dulu gimana ya cara ceritanya Mas? Soalnya kayak gini Mas. Awalnya dari dulu itu kan orang tua sering ngarang, oh ini itu. Sering? Ya. Jadi kalau karena rasa penasaran itu saya jadi oh gini. Katanya kan orang tua kan, namanya orang tua kan gini Mas. Enggak, ya otomatis tidak ingin anaknya menjadi orang yang ugal-ugalan gitu Mas. Bajingan, Bisa disebut kayak gitu Mas. Karena rasa penasaran itu saya jadi ya terbawa itu Mas. Karena orang tua kan larang ini itu jadi penasaran. Oh, karena orang tua larang jangan minum. Iya benar. Tapi karena larangan itu Jadi penasaran. Ya. Jadi minum gara-gara penasaran. Nah, minum gara-gara penasaran. Itu dulu. Iya. Apa masih sekarang? Sekarang, aduh, gimana ya Mas? Ya sekarang udah bisa ngurangi walaupun sedikit Mas. Mengurangi, tapi nggak nyampe teler, muntah, nyampe. nggak pernah. Bukan pemabuk tapi penikmat Mas. Nah, tuh. Ya buat anget-anget berjamu sih Mas. Oh gitu. Itu sampai jadinya katanya senakal-nakalnya Thomas katanya udah pernah ingin membunuh bapaknya. Oh itu hoak Mas. Itu hoak. Pernah ya namanya kayak gitu Mas. Oh, berarti omongan tetangga itu. Namanya anak kayak orang tua Mas. Sayang lah Mas. Saya. Nggak mungkin namanya orang tua kayak gitu kan. Terus katanya Thomas itu sudah pernah dicari-cari polisi. Oh Itu iya. gimana ceritanya? Jadi sampai gini, Pak. lari ke Jakarta. Aduh, gimana ya masalah jelasinnya Mas? Awal mulanya gimana sampai terjadi seperti itu?
Jadi gini mas, dulu kan apa namanya, kita kan masih muda, masih belum, sekarang juga masih muda kan. Aduh, gimana cara? Umur belasan ya. Masih umur belasan, masih terlalu labil lah mas untuk memilih mana yang baik dan mana yang buruk itu belum bisa di apa namanya. Ya intinya belum bisa di apa namanya, nafsu. Masih bisa dikontrol. Itu kasus apa mas? Itu kasus jual beli motor mas. Maksudnya Jual beli motor. di motor yang nggak ada suara-suaranya itu. Nah, bener. Gara-gara itu saya dicari sama apa namanya, sama polisi. Jadi oh gini ya otomatis saya kan kena mas. Kena. Tapi saya nggak sampai masuk mas, soalnya saya untung saya pergi ke Jakarta. Berarti nggak Sempat dicari beberapa bulan, 3 bulan kalau nggak salah gitu. Berarti nggak sampai kena. Nggak sampai kena. Itu motornya itu nyuri atau ada bosnya sendiri? Enggak, soalnya teman kan nawarin mas. Nawarin. Oh jualin ini motor nih, kalau kayak gini ntar udah bagi 2 hasilnya. Oh kayak gitu. temen nawarin, mas tolong jualin motor ini. Gitu. Tapi motor itu kondisi motor curian. Ya kalau itu kan saya belum tahu mas. Tapi di situ setelah motornya laku, motor laku, jebres, taunya motor curian. Motor curian. Waduh, kayak gitu. Jadi, ceritanya kayak apa ya namanya? Ya bisa dibilang seperti penadah kali ya. Oh penadah gitu ya. Padahal cuma ngejualin. Iya. Saya nggak tahu kalau itu motor curian. Kalau motor curian mah nggak mau. Itu lari ke Jakarta itu kemana? Itu ke tempat uaknya yang di Garmen itu. Oh ikut kerja atau cuma numpang tidur, makan tidur pokoknya gitulah. Itu hampir 6 bulan di situ loh. 6 bulan ya. 6 bulan, 3 bulan dicari di sini, di kampung sini. Di kampung dicariin selama 3 bulan. Aduh. Terus sekarang kan nggak dicariin, balik lagi. Udah aman. Terus sekarang kegiatannya apa? Masih jualan motor atau? Itu udah bangga. Udah. Ya pernah jualan chicken. Oh, sama chicken asik. Sama Mas Uji. Oh, yang Mr. Chicken itu? Iya benar. Yang enaknya. Wow, itu. Ya pernah juga di situ. Awal pembentukan itu juga kayak gini mas, sebenarnya mas. Kita lagi minum jamu kan gitu. Minum jamu. Bisa dia dari jamu gitu. Punya ide itu gara-gara kita minum. Punya inspirasi jualan chicken gara-gara kita minum jamu. Berarti ada manfaatnya minum jamu. Ya, itu kalau sedikit. Ya, tapi jangan banyak-banyak. Ya. Jadi gini. Ini jamu benar. Ini jamunya datang. Oke. Thank you. Oke mas. Oh mas siapa ini? Mas Angga. Jadi gini mas, dulu mas. Apa namanya? Kita kan lagi jamu. Kita bisa tukar-tukar pikiran kan. Itu waktu itu masih nganggur. Masih nganggur mas. Kita saling tukar pikiran. Ketemu. Kalau gimana kalau kita buka chicken aja buat apa namanya? Buat ngurangin biar kita ada kegiatan aktivitas tadi. Dan masukan. Nah, terus ada tuh kita ngumpulin modal terus kita coba-coba buka Mr. Chicken itu. Bukannya di rumah, di kampung, pinggir jalan, kampung langsung Binangun. Langsung buka stand atau kita masih di rumah pakai online itu? Ya dulu gitu mas. Pertama. Tapi sekarang udah di pinggir jalan, udah punya stand sendiri. Ya, benar. Itu awal mulanya jualan chicken. Kalau di desa kan nggak sama di kota ya kan. Kalau di kota kita jualan, yang beli itu bisa aja orang sono lewat beli. Kalau di desa kan enggak, orang-orang itu aja yang beli ya kan. Bisa aja yang rumahnya lewat situ doang yang beli. Beda sama yang di kota. Itu sehari itu pertama awal jualan habis berapa kilo? Awal buka malah nyampe 8 kilo mas. 8 kilo. Pertama awal saya buka mas. Padahal itu masih di rumah ya kan. Hari kedua menurun. Menurun. Nah, karena sistem
jual beli kan gitu mas. Ya ada Dagangan kan gitu. naik turunnya ya. Naik turun. Ya lumayan juga sih mas. Sampai saat ini Masih berjalan. masih berjalan Oke teman, dengan rata-rata. di Lekong ada Mr. Chicken yang dulu Thomas juga yang ikut buka usahanya, rasanya jos sekali. Datang ke Lekong. Silakan dicobain di Lekong Batu Malang. Terus habis dari chicken keluar dari chicken atau gimana? Kan ikut usaha, ikut ngasih inspirasi pertama awal jualan itu, sekarang keluar atau gimana? Jadi gini mas, waktu sebelum saya keluar dari Mr. Chicken kan saya agak repot di situ kan. Saya kan sering keluar masuk gitu mas. Keluar masuk kadang ke Semarang, kadang ke Wonosobo lagi kan, jadi gitu, jadi nggak bisa keluar gitu. Oh, di Semarang bisnis apa? Atau cuma main ke GP? Aduh, janganlah mas. Aduh, Semarang cuma nganterin orang kan dapat lumayan. Oh itu. Terus katanya juga ikutan bikin celana di Angga Konveksi juga. Oh iya bener. Itu dulu saya di Jakarta waktu jadi buron. Jadi buron itu di situ. Oh. Saya bisa di situ. Jadi sekarang keluar dari chicken bantuin Angga. Kadang-kadang bantuin ya, kadang-kadang nggak cuma bantuin, dibayar kan? nah gitu. Jadi kadang bantu di sini, kadang kesana sini enggak. Jadi terlalu banyak aktivitas. Selain nganggur juga kayak gitu sih. Itu masih dikatain nganggur kayak gitu. Ya kalau saya pribadi masih ngatain nganggur. Soalnya apa? Saya belum dapat kerjaan tetap gitu loh mas. Oh, berarti mas kalau di rumahnya si Angga Konveksi itu kerjaannya bagian apa? Bagian karetin mas. Bikin karet ini kolor. Ini kan liputan buat celana itu kan ada karetnya gitu. Oh, nggak jahit berarti ya? Ya, sama aja mas. Oh, sama aja mas. Ini kopi disuruh minum apa dilihatin aja mas? Minum mas. Oh iya. Kita kira cuma suruh dilihatin aja mas. Oke, Mantap mas rasanya mas. Sangat menarik. Kopi dari mana mas? Dari Aslah si penjual kopi. Aslah pangkas rambut. Tapi di dalamnya ada kopi Arabica, cappuccino, komplit. Terus selain ini di Angga Konveksi itu setiap hari, setiap waktu bikin celana atau ada kegiatan lainnya? Enggak juga sih mas. Ya karena di situ cuman kan kadang-kadang bantuin, kadang-kadang sana kemari gitu. Kalau ya sering juga main bola, apa itu kegiatan apa aja kegiatan yang itu dilakuin aja mas. Lakuin. Termasuk kegiatan cinta. Waduh cinta, kalau cinta itu nggak dulu mas. Katanya ada gosip nih ya. Saya dengar dari grup sebelah, katanya Thomas Jordi menjalin asmara bersama. Janganlah mas, itu jangan. itu masih Sebenarnya nggak apa-apa sih. itu jangan dulu mas. Maksudnya hubungannya itu baik-baik saja atau enggak? Oh kalau itu cuma temenan aja mas. Oh temennya. Temenan. Berarti saya masih punya pintu masuk belum? Asik. Ngopi mas. Kopi santai. Sekarang saya mau minta pesan-pesan buat si pemirsa, karena kadang kalau orang yang banyak masalah, kadang banyak otomatis si Thomas ini banyak pengalaman dari dunia bisnis, dunia hitam, karena sudah menjual itu, minuman juga. Buat saya Thomas nggak berjudi. Pesan-pesan buat masyarakat yang menonton video ini gimana?
Ya intinya kita hidup harus kerja keras mas, jangan sampai ngelakuin hal-hal yang negatif kan gitu. Contohnya negatif itu Contohnya ya jualan apa yang dilarang oleh pemerintah kan gitu. pemerintah dan Agama, terus apa namanya, ya jangan coba-coba bermain di dunia hitam lah soalnya. Soal nggak enak. karena kenapa? Kalau misal minum, kalau minum itu efek sampingnya kenapa? Ya Kalau hidup enak mas. kalau minum ya gimana ya mas? Kalau minum jangan banyak-banyak kan gitu. Oh, Jangan sedikit aja. Ya, buat jamu, buat biar badan seger gitu. Tapi ada yang bilang kalau misal minum air nih, ya minum air. Kalau sebotol itu bisa bikin muntah ya kan, karena terlalu banyak. Tapi kalau sedikit nggak muntah, tapi enak badannya. Bener. Gua rasa kalau misal makan juga bakalan bisa jadi haram kalau misal makannya terlalu banyak. Kalau makan terlalu banyak bakalan muntah, itu bisa jadi haram. Tapi saya nggak tahu itu mas. Aduh. Itu kata grup sebelah. Oh, grup sebelah. Berarti kalau minum yang penting jangan muntah. Dan kalau minum dikit-dikit Apa aja itu bisa banyak. halal? Aduh, nggak tahu juga. Yang penting kan intinya kalau minum jangan banyak-banyak kan gitu. Intinya minum jangan banyak-banyak dan jangan masuk ke dunia Hitam. Karena nggak enak. apalagi kalau orang hitam. Benar sekali. Intinya saran-sarannya itu jangan coba-coba bermain di situ. Sebenarnya hidup itu enak kalau dijalanin secara bertahap. Jadi kita bisa tahu, bisa memilih kan udah pernah ngelakuin. Contohnya minum. Kalau misal minum kita belum pernah minum rasanya 1 botol, itu akan caranya penasaran kita minum 1 botol. Tapi kalau 1 botol udah pernah rasain tapi muntah, itu bakalan minum sedikit. Nah kayak yang Thomas lakuin itu karena bapaknya sering ngelarang ini itu jangan, itu bahaya, ini bahaya. Karena penasaran malah dilakuin. Semua orang itu pengen anaknya yang terbaik kan. Iya. Tapi karena gara-gara itu apa namanya Penasaran. larangan itu, jadi dalam diri kita itu jadi penasaran itu. Oke. Dulu mencobain sedikit-sedikit ketagihan, lama-lama ketagihan, aduh kacau gitu. Tapi setelah sekian lama mencobain di situ juga ya kembali pada diri kita sendiri, badannya rusak enak. Tapi masih ganteng ya. Ganteng tapi belum punya cewek. Belum punya cewek mas, belum kepikiran yang Umurnya berapa? aduh hampir 21 mas. Hampir 21. Iya. Sebenarnya masih muda, tapi kalau dilihat pengalaman seperti umur 40 tahun. Udah pernah ke Kalimantan katanya. Nah, kan bener. Dulu masih sekolah mas di Kalimantan. Sekolah apa? SMP SMP di Kalimantan. sampai di Kalimantan. Itu di masih di sana ngapain? Ikut kerja Enggak, sekolah gitu. sekolah. Bapaknya maksudnya ikut siapa? Ikut orang tua lah mas. Orang tuanya di sana Ya karena orang tua kerja di Kalimantan. PT ya. Jadi ikut ke sono. Setelah lulus pulang kampung. Karena nggak ada pengawasan dari orang tua ya akhirnya kayak gini lagi mas. Oh gitu. Berarti dulu tinggal sama Mbah ya? Apa Iya. sama siapa? Pak sama D? sama mbak. Mbah. Kalau mbak juga udah tua jadi nggak bisa ngawasin saya terus kan gitu. Oke. Cukup menarik cerita dari Thomas Jordi, dari cerita awalnya penasaran karena sering dilarang sama orang tuanya jangan main itu karena itu berbahaya, tetapi karena larangan itu jadi penasaran, terus si Thomas Jordi malah dilakuin. Akhirnya dia terjerumus ke lorong hitam, contohnya minum sampai teler, terus jual motor karena dibohongin sama teman,
akhirnya sampai jadi buron, lari ke Jakarta, dan sampai sekarang dia pulang ke rumah, buka chicken, keluar lagi, sampai bantuin sama si Angga konveksi, dan sampai sekarang dia bantuin. Apa cuma bantuin di konveksi doang atau apa ada acara lainnya? Kalau untuk sekarang masih bantu-bantu di konveksi mas. Masih bantu-bantu di konveksi. Masih bantu-bantu di konveksi. Soalnya kemarin kan keteteran, apa kerja setoran keteteran, jadi saya bantu makan gitu. Masih. Oke. Wah, cukup sekian. Bentar dulu. Jadi Mas Hendri kan dulunya pernah Kayaknya mau tanya nih. mau tanya tadi. Dulunya kan Mas Hendri pernah sama saya. Pernah minum juga. Tapi Mas Hendri sekarang udah bisa berhenti kan gitu. Sebenarnya nggak berhenti, cuma ngurangi. Itu gimana Mas? Biar Ya. bisa berhenti kan gitu. Sebenarnya yang tadi saya katakan itu menurut pengalaman saya juga, karena dulu pernah minum sampai muntah. Saya tahu rasanya muntah karena minum, rasanya nggak enak, apalagi sampai kuning-kuningnya itu ikutan keluar. Bener banget. Ya kan, sampai di perut itu kayak udah habis dari sisa makanan tadi siang, tadi pagi itu habis, sampai minumannya ikutan habis karena muntah, tapi tetap aja ingin muntah sampai pagi, masih aja buminya berputar, pokoknya nggak enak. Waktu itu saya kepengen banget nggak minum, tapi karena teman-temannya minum, jadi ikutan minum. Tapi ada tapinya, yang lainnya karena daya tahan tubuhnya kuat masih Low battery, Banyak. quick charge. tapi saya sedikit aja karena udah pernah minum kebanyakan muntah. Sebenarnya masih minum. Sekarang minum buat kalau ngumpul sama temen-temen buat menghargai temen-temen gitu. Apa gimana? Sebenarnya ya ada rasa kayak gitu, karena nggak enak sama temen, ntar dikatain alim ya kan. Nah itu alim banget sih, minum aja nggak mau gitu. Sebenarnya menghindar dari itu, sama ya kebutuhan badan sih. Kayaknya kalau habis capek minum itu dikit, tapi jangan banyak-banyak. Itu enak kalau buat tidur, habis minum tidur enak bangunnya gitu. Ya benar Pak. Tapi kalau kebanyakan jangan, nanti muntah. Mau berhentiin buat berhentiin minum. Nggak berhenti, cuma ngurangi. Kalau berhenti nanti saya kena omel sama teman, katanya berhenti kok masih minum gitu. Oke, ada lagi? Ya berarti Nggak apa-apa tanya-tanya. berarti udah saya cukup belajar banyak dari Mas Hendri, dari apa namanya ngurangin minum gitu kan. Oke, cukup sekian teman-teman, curhat dan curhat kita untuk hari ini. Jangan lupa subscribe channel kami biar kami tetap semangat membuat video selanjutnya, dan jangan lupa like dan komen. Boleh komen minta apa-apa, asalkan jangan minta barang, jangan minta saya terjun dari langit atau bunuh diri. Jadi apa nih Mas nama channelnya Mas? Ya, nama channelnya Boleng, karena saya bocah lengkong. Nanti channelnya ini bakalan seru, bakalan banyak orang juga, orang-orang lengkong yang bakalan cerita tentang kehidupannya dan kehidupan masyarakat lengkong seperti apa, bakalan ada di sini. Jangan lupa pencet loncengnya biar saya ngupload video tahu ada notifikasinya. Oke, salam sehat, semoga kita hidup sehat. Jangan lupa olahraga juga, main bola lawan RFC siap. Siap sewa lapangan juga karena nggak punya lapangan. Oke guys, terima kasih, thank you, matur nuwun, salam, sampai jumpa. Oke, matur suwun Mas Hendy.